Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani alal mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita lanjutkan pembahasan matan Fadlul Islam. Penulis menyampaikan sebuah hadis atau dua hadis berkaitan dengan bahaya bid'ah. Beliau menyampaikan berikut ini. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man ahdatha fi amrina hadza, barang siapa yang membuat hal yang baru dalam urusanku ini, dalam urusan kami ini, ma laysa minhu, yang bukan bagian darinya, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Akhrajahu, hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa fi lafdzin, dalam lafaz yang lain, redaksi yang lain menyebutkan Man amila amalan, siapa yang melakukan satu amalan, laisa alaihi amruna, yang tidak didukung oleh urusan kami. Maksudnya adalah oleh ketetapan kami, fahuwa raddun, maka amal itu tertolak. Baik, dan dua hadis ini adalah hadis yang sahih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Sekarang kita akan lihat berkaitan dengan makna urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man ahdatha fi amrina hadza. Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu, ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapa yang ahdatha, membuat sesuatu yang baru, fi amrina hadza, dalam urusan kami ini, ma laisa minhu, yang bukan bagian darinya, fahuwa raddun, maka amal itu tertolak. Baik, kita mau bahas sesuai dengan judul yang ada di bawah ini. Judulnya apa ini, Pak? Kebaca nggak? Adakah bid'ah hasanah? Anda bisa membaca di depan saya ada tulisan apa? Adakah bid'ah hasanah? Baik, tentang istilah bid'ah sekarang ya. Istilah bid'ah ini, siapa yang pertama kali menyampaikannya? Siapa yang pertama kali menyampaikannya? Ini ada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ada ya. Sebutkan ayat yang mencantumkan istilah bid'ah dalam Al-Quran. Ayat pertama ini berkaitan dengan bid'ah secara makna bahasa. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Quran, Qul ma kuntu bid'an minar rusul. Sampaikan Nabi Muhammad, aku bukanlah rasul yang bid'ah. Surat Al-Ahqaf ayat 9. Qul ma kuntu bid'am minar rusul
Sampaikanlah wahai Muhammad, aku bukanlah rasul yang bid'ah. Surat apa ini? Al-Ahqaf. Surat Al-Ahqaf ayat 9. Di situ ada kalimat qul ma kuntu bid'an minar rusul. Sampaikanlah, ma kuntu, aku bukanlah bid'an, rasul yang bid'ah. Bid'ah yang dimaksud di sini artinya adalah baru. Bid'ah yang dimaksud di sini adalah hal yang baru. Aku bukanlah rasul yang baru, karena sudah ada rasul-rasul sebelum aku. Sehingga kalau kalian merasa aneh dengan kehadiranku, kok ada rasul dari manusia? Dulu juga sudah pernah ada rasul-rasul dari kalangan manusia. Ada Nabi A, Nabi B, Nabi C yang kalian kenal. Nabi Nuh kalian kenal, Nabi Ibrahim kalian kenal, nabi-nabi yang lain kalian kenal. Sehingga ada banyak rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau bukan rasul yang pertama kali hadir, karena sebelumnya sudah ada para rasul. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan itu, Allah gunakan kata bid'an minar rusul. Aku bukanlah rasul yang baru, karena sudah ada rasul sebelumnya. Baik, ini kata bid'ah pertama yang kita jumpai dalam Al-Quran. Kata bid'ah kedua yang kita jumpai dalam Al-Quran adalah bid'ah dalam makna syar'i. Bid'ah dalam makna syariat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh para pendeta Nasrani. Di surat Al-Hadid ayat 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Bapak lihat, saya langsung baca penggalan ayatnya yang berkaitan dengan itu ya. Baris pertama summa qaffayna, baris yang kedua birusulina, baris ketiga fi qulubihim, fi qulubil ladzina taba'u. Di ujung wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabna illa batigha'a ridwanillah, dan praktek rahbaniyah, ibtada'uha, bid'ah yang mereka buat-buat. Ma katabnaha alaihim, kami tidak pernah mewajibkan mereka untuk melakukan itu, illa batigha'a ridwanillah, dan tujuan mereka adalah dalam rangka mencari ridha Allah. Sudah? Di sini ada kata apa, Pak? Rahbaniyah ibtada'uha. Surat Al-Hadid ayat 27. Ada di surat Al-Hadid ayat 27. Ada kalimat wa rahbaniyah ibtada'uha, dan praktek rahbaniyah merupakan bid'ah yang mereka buat-buat. Ma katabnaha alaihim, kami tidak pernah mewajibkan hal ini kepada mereka, illa batigha'a ridwanillah, dan tujuan mereka adalah mencari ridha Allah. Kata ibtada'a artinya membuat bid'ah. Kata ibtada'a artinya membuat apa? Bid'ah. Sehingga kita menjumpai kata bid'ah yang kedua dalam Al-Quran ada ayat 27. Mereka telah membuat bid'ah rahbaniyah yang tidak pernah Allah wajibkan.
Baik. Selanjutnya, istilah bid'ah juga disebutkan dalam hadis. Istilah bid'ah juga disebutkan dalam hadis. Nabi SAW pernah menyampaikan muqaddimah khutbah. Muqaddimah khutbah. Dalam muqaddimah khutbah itu Rasulullah SAW mengatakan, "Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah." Coba kita lihat teks hadisnya. Fa inna kulla muhdatsat sebagaimana dalam hadis berikut ini ya. Hadis yang disebutkan dalam riwayat An-Nasai, Imam Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, wa inna afdalal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Di sini ada dua cara baca ya. Bisa dibaca wa inna afdalal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bisa juga dibaca inna afdalal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan perkara yang paling buruk dalam masalah agama adalah hal yang baru. Wa kullu muhdatsatin bid'atun, dan semua hal yang baru itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan semua yang sesat itu di neraka. Baik. Dan ini disampaikan oleh Nabi SAW. Jadi Bapak bisa tulis di sini, disebutkan dalam hadis dari siapa tadi? Jabir bin Abdullah, riwayat Nasai dan Ahmad. Dan redaksi ini tidak satu, ada dalam riwayat-riwayat yang lain dengan redaksi yang beragam. Baik. Jadi kesimpulannya, setelah kita mendengar ayat Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, kira-kira kata bid'ah ini istilah apa Pak? Istilah syariat. Kata bid'ah ini adalah istilah syariat. Dan karena ini istilah syariat, seharusnya kaum muslimin tidak ketakutan untuk mendengarkannya ya. Karena ada sebagian orang yang, saya itu alergi dengan kata-kata bid'ah, saya nggak senang dengan kata-kata bid'ah. Loh, kenapa Bapak nggak senang dengan kata itu? Itu kan ada dalam Quran, ada dalam hadis Nabi SAW. Sehingga boleh nggak misalnya ada orang yang dicap sebagai apa, misalnya penceramah yang radikal ketika nyebut kata bid'ah. Kalau seperti itu disebut radikal, konsekuensinya nanti menuduh Al-Quran sebagai kitab yang radikal dan menuduh ceramah Nabi SAW sebagai ceramah yang radikal. Na'udzubillah min dzalik. Kita tidak boleh seperti itu. Sehingga jangan sampai dalam hati kita ada perasaan bahwa penyebutan kata bid'ah itu menyakitkan untuk kita dengar. Tidak boleh seperti itu. Maka siapapun kaum muslimin, dia tidak boleh punya pemahaman saya sakit hati kalau mendengar kata bid'ah. Jika dia sakit hati mendengar kata bid'ah, itu sama halnya dia sakit hati mendengar kata
sholat, mendengar kata zakat, mendengar kata tauhid, mendengar kata sunnah. Kenapa kamu sakit hati mendengar kata seperti itu? Tapi aku pelakunya. Loh, kok malah saya nggak nyuruh Anda mengaku. Kalau tidak merasa ya jangan merasa. Nah, ini sama dengan menuduh saya. Ini tidak menuduh. Kita baru menjelaskan bahasanya bid'ah itu tercela. Kalau Anda bukan pelaku bid'ah, walhamdulillah. Tapi kalau pelaku bid'ah, mari kita tinggalkan bersama-sama. Karena bid'ah ini dicela oleh Al-Quran, dicela oleh Nabi SAW. Baik, selanjutnya. Tapi kan bid'ah itu ada yang baik, ada yang buruk. Nah, barulah kemudian diskusi dimulai. Kan di situ ada bid'ah kan bermacam-macam. Ada yang baik, ada yang buruk. Maka diskusi adakah bid'ah hasanah dimulai. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan lihat terlebih dahulu definisi bid'ah. Definisi bid'ah sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hadis Aisyah yang tadi kita singgung, hadis riwayat Bukhari Muslim, di mana Nabi SAW bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang membuat hal yang baru dalam urusanku ini yang bukan bagian darinya, maka itu tertolak. Nah, bid'ah dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha itu ada 3 batasan. Yang pertama, bid'ah itu sesuatu yang baru. Nabi SAW menyebutnya dengan kalimat man ahdatsa. Man ahdatsa. Siapa yang membuat sesuatu yang baru. Ahdath yuhdithu. Ahdatsa yuhdithu artinya membuat sesuatu yang sebelumnya tidak ada contohnya. Yang kedua, dalam urusan agama. Fi amrina hadza, dalam urusanku ini, yaitu dalam urusan agama. Dalam urusan agama artinya bid'ah itu bukan urusan dunia, karena urusan Nabi SAW itu urusan agama. Sehingga baru dalam urusan dunia ini bukan bid'ah menurut definisi syariat. Ya, ini bukan bid'ah menurut definisi syariat. Sebab urusan Nabi SAW itu urusan agama. Oleh karena itu, ya, urusan dunia diserahkan oleh Nabi SAW kepada umatnya. Diserahkan oleh Nabi SAW kepada siapa, Pak? Umatnya. Diserahkan kepada umatnya. Apa dalilnya? Rasulullah SAW bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW pernah mengatakan, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian lebih ngerti tentang urusan dunia kalian. Kalian lebih ngerti tentang urusan dunia kalian. Sehingga untuk urusan dunia, ya, terserah kalian. Nabi SAW tidak ikut campur di situ. Makanya manusia kalau berkreasi dalam urusan dunia, boleh atau tidak? Silahkan. Membuat teknologi A, teknologi B, teknologi C, silahkan.
Karena dalam urusan dunia manusia bebas berkreasi. Udah? Lalu yang ketiga, ma laisa minhu, tidak contohnya dalam agama. Tidak ada contohnya dalam agama. Yang tadi diungkapkan Nabi SAW, ma laisa minhu, tidak ada contohnya dalam agama. Kalau ada contohnya bukan bid'ah, kalau ada dalilnya bukan bid'ah. Tapi kalau enggak ada dalilnya dan itu hal yang baru dalam urusan agama, nah itulah yang disebut dengan bid'ah. Ini 3 kriteria definisi bid'ah. Baik, muncul pertanyaan, berarti mikrofon bid'ah Pak? Mikrofon ini bid'ah. Ini bid'ah enggak? Ya? Bukan. Kenapa? Ini urusan dunia. iPad bid'ah? Ada tulisannya enggak? iPad bid'ah? Enggak ada ya. iPad merek bid'ah enggak ada ya. Nah, jadi ini bid'ah enggak? Bid'ah atau tidak? Kan di zaman Nabi SAW enggak ada. Ini urusan dunia. Loh, tapi kan dipakai pengajian. Mikrofon juga dipakai pengajian. Apalagi kamera, proyektor yang Anda gunakan untuk belajar, itu kan dipakai untuk pengajian. Berarti dia dipakai untuk urusan agama. Bid'ah atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena teknologi ini tidak mengubah agama, tapi mempermudah manusia dalam melaksanakan agamanya. Sehingga teknologi tidak menambah tata cara beribadah. Orang sholat pakai mikrofon dengan nggak pakai mikrofon, caranya sama atau beda? Sama. Namun teknologi bisa dimanfaatkan untuk mempermudah masyarakat menjalankan kegiatan ibadahnya. Makanya kalau ada orang yang terkadang komentar gini, didik-didik kok bid'ah, dikit-dikit kok bid'ah, apa-apa kok bid'ah. Berarti haji pakai pesawat bid'ah, umroh naik bis bid'ah, kudune naik onta. Oh, ini orang yang gagal paham. Pesawat, kereta, bis dan seterusnya itu urusan dunia, tapi dimanfaatkan sebagai bentuk kemudahan dalam menjalankan ibadah. Boleh atau tidak? Boleh. Sehingga urusan dunia boleh digunakan manusia untuk memudahkan dia dalam menjalankan ibadah, dan itu tidak mengubah tata cara ibadah. Umrah mau naik onta, mau naik sepeda motor, mau naik bis, semuanya sama, tata caranya sama. Tapi kalau ditambah-tambahi, misalnya, kamu tadi tawaf di mana? Oh, saya tadi tawaf di Jabal Rahmah. Tawafnya di Arafah. Salah atau benar? Salah. Kenapa? Tawafnya tidak di Ka'bah, tapi di mana? Di Arafah. Ka'bah penuh orang, ya aku ning Arafah. Ya kalau kayak gini caranya, umrahmu batal karena kamu belum tawaf di Ka'bah. Walaupun dia datang naik onta, walaupun dia datang naik onta, walaupun dia datang naik keledai misalnya atau naik kuda, tapi kalau umrah dia tidak sesuai dengan panduan Nabi SAW, statusnya bid'ah. Ya. Contoh yang lain, ada orang sholat, kemudian salat takbiratul ihram, Allahu Akbar, lalu dia membaca Qul huwallahu 17 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Kamu enggak baca Fatihah? Tergantikan Qul huwallahu ahad. Karena siapa yang membaca Qulhu 3 kali senilai dengan 1 Quran. Ini saya baca 17 kali. Sehingga dia enggak baca Fatihah, tapi dia baca surat Al-Ikhlas 17 kali. Sah enggak sholatnya?
Tidak. Kenapa? Tidak baca Al-Fatihah. Walaupun dia sholat nggak pakai mikrofon, walaupun dilakukan di masjid yang alasnya pakai tanah, karena Nabi SAW kan alasnya tanah, walaupun dilakukan di luar, bukan karena masalah dunianya yang membuat sholat kamu ini sesuai sunnah atau tidak, tapi bagaimana tata caranya. Oleh karena itulah bid'ah itu terjadi dalam urusan agama, bukan dalam urusan dunia. Kalau urusan dunia, orang berhak untuk memanfaatkannya sebagai alat untuk memudahkan dia dalam menjalankan agama. Silahkan. Dia boleh menggunakan mikrofon, dia boleh menggunakan kendaraan, dia boleh menggunakan ini dan itu untuk memudahkan urusan agamanya. Cukup jelas insya Allah. Baik, semoga tidak ada yang salah paham. Jadi sebenarnya kita bisa membahas masalah bid'ah dengan cara lemah lembut, tidak emosional dan tidak baper. Kita jelaskan dari sisi dalil. Nah, sekarang bagaimana dengan bid'ah, istilah bid'ah hasanah? Bagaimana dengan istilah bid'ah hasanah? Baik, Bapak Ibu perhatikan berikut ini. Bid'ah hasanah. Apa itu bid'ah? Secara bahasa, bid'ah adalah sesuatu yang baru, yang tidak ada contoh sebelumnya. Allah memiliki nama atau memiliki sifat, dialah yang menciptakan langit dan bumi. Allah berfirman, Badi'us samawati wal ard. Allah lah sang pencipta langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Sehingga kalau orang membayangkan, sebelum langit dan bumi tercipta, apakah Allah sudah pernah menciptakan langit dan bumi sebelumnya? Sebelum langit dan bumi yang saat ini kita tempati, apakah sebelumnya Allah sudah menciptakan itu? Jawabannya belum. Allah menegaskan dalam Al-Quran, dialah pencipta langit dan bumi tanpa contoh sebelumnya. Badi', zat yang menciptakan as-samawati wal ard, langit dan bumi tanpa contoh sebelumnya. Allah juga berfirman di surat Al-Ahqaf ayat 9 yang tadi kita sebutkan. Qul, sampaikanlah ya Muhammad, ma kuntu bid'am minar rusul. Aku bukanlah rasul yang bid'ah. Aku bukanlah rasul ada contoh sebelumnya. At-Turtushi mengatakan, secara makna bahasa, kata badi artinya adalah al-ikhtira'. Artinya menciptakan sesuatu yang baru, yaitu yang muncul tanpa ada asal sebelumnya, tanpa contoh yang diikuti, tanpa ada sesuatu yang serupa dengannya. Demikianlah makna kata bid'ah secara bahasa. Sesuatu yang baru, tidak ada contoh sebelumnya, tidak ada yang serupa dengannya sebelumnya. Sedangkan secara istilah, definisi yang paling terkenal adalah definisi yang disampaikan oleh Asy-Syatibi. Asy-Syatibi, beliau mendefinisikan bid'ah sebagai berikut. Bid'ah tariqatun fid dini, sesuatu yang baru dalam agama, mukhtara'atun, yang dibuat-buat. Jalan dalam masalah agama, aktivitas dalam masalah agama yang dibuat-buat. Tudahi syari'ata, yang menyerupai syariat. Menyerupai syariat itu ada aturan ketat, baku, tidak boleh diubah-ubah. Pokoknya kudu 50 hari. Kalau 51 gimana? Tidak boleh, harus 50 hari. Kalau 49, oh tidak boleh, kudu nyeket, pokoknya kudu nyeket. Nah, gak nyeket, kalau tidak 50, tidak boleh. Nah itu contoh, dia menyerupai syariat.
Sholat duhur harus 4. Kalau 4,5, oh enggak bisa, harus 4. Ya sudahlah, dikorting 3,5. Boleh? Enggak boleh, harus 4 rakaat. Paham? Jadi bid'ah ini dia sudah ada aturan bakunya. Diubah itu dia enggak mau. Kudunya kayak gini, Pak. Sehingga misalnya ya, model peringatan. Berapa hari Pak peringatan itu, Pak? Hari pertama 1, 2, 3, terus 7, habis 7 40, habis 40 setahun, 100, terus setahun, 2 tahun nyewu. Ada mau 3 tahun nyewu, udah berapa kali ini berarti? Kurang lebih 9 kali ya. Jadi 1, 2, 3, 7, 40, 100, setahun, 2 tahun nyewu, totalnya ada 9. Nah, misalnya aku nih hari ke-7 rasa 4 ya Mas, tak geser ke 9 gitu. Mau nggak kira-kira? Nggak mau. Tak geser ke 10 wes gak apa-apa. Oh nggak bisa Pak, kudu hari ke-7. Hari 40 bisanya 45 ya Mas. Sempatnya baru 45 karena anak-anaknya masih di Jakarta semuanya. Bisa? Nggak bisa. Angka itu baku. Itulah yang disebut tudahis syar'iyyah. Dia menyerupai syariat. Yuqsadu bisuluki 'alaiha, yang tujuan itu dilakukan adalah al-mubalaghah fi ta'abbudi lillah, agar dia bisa lebih banyak beribadah kepada Allah. Jadi tujuan dia biar dapat pahala. Makanya ketika tidak dilakukan seperti ada yang hilang. Kok orang kok yang ini rasanya aneh ya Pak? Ketika tidak dilakukan seperti ada yang hilang. Karena dia merasa saya tidak dapat pahala kalau meninggalkan ini. Dia punya tujuan besar biar lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini bid'ah itu dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan pahala, tapi dengan cara yang tidak pernah Islam ajarkan, tidak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sudah? Sekarang kita lihat batasan bid'ah dalam hadis. Tadi sudah kita bahas ya. Dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Berdasarkan hadis ini, batasan bid'ah ada berapa? 3. Pertama, hal yang baru. Yang kedua, dalam urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, tidak ada contohnya dari sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian hadis yang menyinggung bid'ah. Tadi hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Saat beliau berkhutbah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Amma ba'du, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah." Boleh enggak kita terus angkat tangan? Ya Rasulullah, jangan nyinggung kata bid'ah. Di saat beliau berkhutbah, tiba-tiba kita langsung interupsi, ya Rasulullah, mohon khutbahnya yang adem, yang menyejukkan, jangan nyinggung kata bid'ah. Kira-kira andaikan beliau berkhutbah, kita berani nggak kayak gitu? Ya? Iya kan? Nggak sopan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau sekarang kan mungkin ada khatib yang di briefing dulu. Ya. Silakan Pak Ustadz ke ruang takmir, kita briefing sebentar. Kemudian takmir memberikan briefing kepada khatib. Mohon maaf Pak Ustadz, di sini tidak boleh nyinggung politik ya. Pak Ustadz partainya apa Pak Ustadz? Jadi di sini tidak boleh nyinggung politik. Oh siap. Yang kedua, di sini tidak boleh menyinggung riba Pak Ustadz.
karena takmirnya masih punya utang riba. Jadi nggak boleh nyinggung ini. Yang ketiga, tolong khutbahnya yang menyejukkan bagi semua, berisi pesan-pesan damai untuk semua. Siap. Yang keempat, Pak Ustadz, jangan nyinggung kata syirik dan bid'ah. Sehingga khatib sudah di briefing dulu, ada kata-kata yang nggak boleh disebutkan. Loh Pak, apa masalahnya kalau kata ini saya sebutkan? Ini kan kata dalam Al-Quran, ini kata dalam hadis, kenapa kok nggak boleh? Ya, kita masih alergi dengan kata-kata itu. Justru kalau begitu kita sampaikan kepada mereka, jangan alergi dengan kata seperti ini. Karena khutbah itu untuk edukasi, untuk materi yang isinya pembelajaran bagi masyarakat. Kalau kemudian khatibnya saja dikendalikan, terus sampai kapan masyarakat itu bisa belajar? Makanya yang seharusnya terjadi itu, khatib menyesuaikan jamaah atau jamaah menyesuaikan khatib. Hah? Guru menyesuaikan murid atau murid menyesuaikan guru? Ya, guru menyesuaikan murid. Wedi kelangan jamaah. Ya bapak harus menyesuaikan jamaah kami, kalau enggak mereka bubar. Oh gitu ya? Ya sudahlah. Kalau jamaahnya bubar, nah, bapak enggak dapat amplop nanti. Wah, ya sudahlah, saya tak menyesuaikan jamaah saja daripada nanti mereka bubar. Begitukah? Subhanallah. Dan itu terjadi di negeri kita. Maka ada beberapa kata yang tidak boleh disebutkan, mengingat kata itu dianggap sensitif bagi jamaah. Padahal Nabi SAW menyatakan kata seperti itu dalam khutbah beliau. Khataba yauman, pada satu hari beliau berkhutbah dan beliau menyampaikan itu. Tentu kita tidak boleh kemudian interupsi, ya Rasulullah, jangan sebut kata-kata ini, tolong khutbahnya yang menyejukkan bagi kami. Apa kira-kira khutbah Nabi SAW tidak menyejukkan? Karena menyinggung kata bid'ah. Dalam hadis yang lain dari Irbad bin Sariyah, Nabi SAW berpesan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang diada-adakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena sesuatu yang baru dalam masalah agama itu bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan semua bid'ah itu sesat. Ya. Dan semua bid'ah itu sesat. Baik. Di sini beliau juga menyampaikan setiap bid'ah itu sesat. Kadang sebagian orang juga tidak terima. Oh enggak kok, enggak semua bid'ah itu sesat. Yang mensabdakan ini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mensabdakan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mensabdakan wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua bid'ah kesesatan. Ya Rasulullah, enggak semua bid'ah sesat kok. Boleh enggak kayak gitu, Pak? Ya. Itu interupsi kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya memang beliau sudah meninggal. Beliau tidak menyampaikan itu di depan Anda. Tapi bayangin andaikan beliau menyampaikan itu di depan Anda. Tiba-tiba ada orang yang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua bid'ah adalah kesesatan. Interupsi ya Nabi. Ada apa? Tidak semua bid'ah itu sesat. Imam Syafi'i mengatakan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dikoreksi pakai perkataan Imam Syafi'i. Begitu. Sekarang tetap kita hargai pendapat yang mengatakan ada bid'ah hasanah, tapi kita baca dulu ya landasannya. Makna kata kullu, ini kan yang sering dipersoalkan. Wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Apa sih makna kata kullu bid'atin? Semua atau setiap ini maknanya apa? Keterangan An-Nawawi berikut ini.
Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kullu bid'atin dalalah, dan semua bid'ah itu sesat. Kata beliau, hadza amun makhsus. Kalimat ini umum namun dikhususkan. Al-murad maknanya adalah ghalibul bid'ah, umumnya bid'ah. Qala ahlul lughah, kata ahli bahasa, hiya kullu syai'in umila ala ghairi mithalin sabiq. Bid'ah itu adalah segala sesuatu yang dikerjakan tanpa ada contoh sebelumnya. Qala al ulama, kata para ulama, al bid'atu khamsatu aqsamin, bid'ah itu ada 5. Saya bacakan keterangan An-Nawawi ya. Yang ini sering dipakai alasan oleh mereka yang mengatakan ada bid'ah hasanah. Sehingga saya tidak sembunyikan keterangan ini, saya tampilkan untuk dilihat oleh kaum muslimin. Ya. Bagaimana keterangan beliau? Bid'ah ada 5. Bid'ah yang wajib, bid'ah yang sunnah, bid'ah yang haram, bid'ah yang makruh, dan yang mubah. Udah. Mau apa lagi coba? Bid'ah ada 5. Seperti hukum syar'i ya. Bid'ah wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Tapi kita lihat dulu, apa maksud An-Nawawi dengan mengatakan bid'ah ada 5 hukum ini. Faminal wajibah, bid'ah yang wajib, nazmu adillatil mutakallimin liraddi alal mulahidah wal mubtadi'in wa syubahi dzalika. Menyusun dalil atau alasan yang disebutkan oleh para mutakallimin, ahli filsafat, untuk membantah orang-orang yang punya penyimpangan dan mubtadi', pelaku bid'ah. Bid'ah yang wajib adalah kamu buat penjelasan untuk membantah ahli bid'ah. Nah, itu bid'ah yang wajib. Dan syubhat-syubhat yang mereka sampaikan. Bid'ah yang sunnah, menulis kitab-kitab ilmu, membangun sekolahan, warabti wa ghairi dzalik, mencatat aneka pelajaran dan yang lainnya. Ini bid'ah yang sunnah. Jadi bid'ah sunnah contohnya mengadakan pengajian Selasa subuh. Ada proyektor, dicatat. Ini bid'ah yang sunnah menurut An-Nawawi. Wa minal mubah, sedangkan bid'ah yang sifatnya mubah, at-tabassut fi alwanil at'imah wa ghairi dzalik. Orang makan dengan beragam hidangan makanan. Karena Nabi SAW kalau makan itu rata-rata cuma satu jenis. Kita kalau makan kan sudah sate, gulai, tongseng, sego, urap, gudangan, tempe, tahu campur jadi siji. Sehingga satu meja itu beragam aneka makanan. Lauknya apa? Ayam, telur, ikan, tambah tahu tempe. Kondimennya, wah, apalagi urap, apalagi teaser, apa namanya? Hah? Teasernya apa? Wah. Sehingga ada makanan pembuka, ada makanan penutup. Itu bid'ah yang mubah. Jadi kira-kira makanan disebut bid'ah yang mubah oleh An-Nawawi, nanti Anda bisa paham sendiri ya. Wal haram wal makruh zahiran, sedangkan haram dan makruh sudah jelas bentuknya. Baik, demikian keterangan An-Nawawi. Maka dari apa yang disampaikan oleh An-Nawawi menyebutkan bid'ah ada 5 hukum. Nah, di situ tadi Bapak sudah baca ya. Ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang sunnah, ada bid'ah yang mubah. Nah, menurut Anda 3 yang disebutkan oleh An-Nawawi di sini, wajib, sunnah dan bid'ah, ini bid'ah secara apa, Pak?
Ini bid'ah secara bahasa. Bukan bid'ah secara makna syariah. Karena beliau sebut contoh bid'ah yang mubah adalah makan. Makan itu bid'ah enggak, Pak? Ya? Makan itu bid'ah enggak? Tidak. Secara makna bahasa itu disebut bid'ah karena di zaman Nabi SAW enggak ada model seperti itu. Beliau tidak makan dengan cara seperti kita, Pak. Soto sak mangkok, tahu, tempe, terus nah biasanya koncone soto itu apa? Tahu, tempe, es teh, telur rebus, sate, usus, terus aneka gorengan. Itu dimakan satu orang, Pak. Dimakan satu orang tapi ada mungkin 10 unsur di situ. Nabi SAW kalau makan kan kurma, air putih. Aisyah radhiyallahu anha makan kurma sama timun. Kadang beliau makan roti dikasih kuah. Ya cuman itu aja, sederhana. Ketika ada aneka makanan seperti ini disebut oleh An-Nawawi ini bid'ah, tapi mubah. Karena orang boleh makan beragam makanan. Sehingga teh ini bid'ah dalam bahasa An-Nawawi. Bid'ah apa? Mubah. Berarti maksud beliau bid'ah di sini adalah bid'ah secara makna bahasa, bukan bid'ah secara makna syariah. Nah, oleh karena itu jangan jadikan dalil keterangan An-Nawawi ini untuk mengatakan bid'ah secara makna syariah. Baik, sekarang kita baca keterangan yang kedua. Asy-Syatibi mengatakan, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi SAW, kullu bid'atin dolalah, semua bid'ah itu sesat. Mahmulun indal ulama, dipahami oleh para ulama, ala umumihi, sesuai dengan makna umum. Jadi tidak dikhususkan. La yustathna minhu syai'un, tidak ada pengecualian apapun darinya, albattah sama sekali. Walaysa fiha huwa hasanun aslan, sama sekali tidak ada istilah bid'ah hasanah. Idla husna illa ma hassanahu syar', karena tidak ada istilah hasan, tidak ada istilah baik. Idla hasana illa ma hassanahu syar', tidak ada istilah baik kecuali yang dianggap terpuji oleh syariat. Wala qabiha illa ma qabbahahu syar', dan tidak ada yang buruk kecuali yang dianggap buruk oleh syariat. Baik, kita kembali ke sini. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua bid'ah adalah sesat. Ada? Di situ ada dua pendapat ulama. Pendapat pertama, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, kata semua di situ dikhususkan. Kata semua di situ dikhususkan. Sehingga tidak berlaku umum, sehingga tidak bermakna umum, mencakup semua. Baik. Ini pendapatnya siapa? An-Nawawi tadi ya. Dan beliau menyebutkan bid'ah ada berapa? 5. Yang kedua, kata semua bermakna umum, sehingga tidak khusus untuk makna, atau tidak ada yang dikhususkan, tidak ada yang dikecualikan, sehingga semua bid'ah ya sesat, nggak ada yang dikecualikan. Ini keterangan siapa? Asy-Syatibi. Ini keterangan Asy-Syatibi. Udah? Berarti kalau ada
tokoh agama di zaman kita yang mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu sesat, dan ini tidak dikecualikan, semua bid'ah sesat, tidak ada pengecualian. Beliau mengikuti pendapatnya Asy-Syatibi. Beliau menyatakan ini sebagaimana keterangan Asy-Syatibi. Baik. Nah sekarang kalau ada yang mengatakan tidak semua bid'ah itu sesat, bid'ah ada dua, ada bid'ah sesat, bid'ah hasanah. Saya ikut An-Nawawi. Baik, silakan kamu ikut An-Nawawi, tapi tolong dong pahami dulu keterangan An-Nawawi itu kayak apa. Nawawi menyebut ada bid'ah yang tidak sesat, itu berkaitan dengan kata bid'ah secara makna bahasa. Nah, sekarang kita lihat lanjutannya. Riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah memerintahkan para sahabat untuk melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah dengan imam siapa? Ubay bin Ka'ab, untuk jadi imam di malam-malam Ramadan. Nah, ketika beliau melakukan praktek ini, maka ini seperti hal yang baru, karena di zaman Abu Bakar itu tidak ada. Di awal-awal kekhalifahan Umar itu juga nggak ada. Ini baru ada sekian tahun setelahnya. Maka seperti ada hal yang baru. Nah, di saat itulah beliau mengatakan sebaik-baik bid'ah adalah ini. Beliau mengatakan dalam kalimat yang terkenal, ni'mal bid'atu hiya. Ni'mal bid'atu hiya. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Salat tarawih berjamaah jadi satu dengan satu imam, itulah sebaik-baik bid'ah. Nah, pertanyaannya, ini bid'ah atau bukan? Tarawih berjamaah itu bid'ah atau bukan? Bukan. Kenapa? Sudah pernah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa Umar menyebut bid'ah? Karena sempat hilang di masa Abu Bakar, di awal-awal kepemimpinan beliau, baru diadakan belakangan. Dan beliau sebut bid'ah di sini bid'ah secara bahasa, seperti sesuatu yang baru yang sebelumnya kalian tidak kenal. Seperti inilah yang pernah disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Al-Hafidz Ibnu Katsir pernah menyebutkan dalam tafsir beliau, wal bid'atu ala qismain. Penyebutan bid'ah itu ada dua. Taratan takunu bid'atan syar'iyyah. Terkadang ia merupakan bid'ah secara syar'i. Seperti sabda Nabi SAW, kullu muhdatsatin bid'ah. Semua hal yang baru dalam agama itu bid'ah, dan semua bid'ah itu sesat. Wa taratan, dan terkadang ada penggunaan kata bid'ah takunu lughawiyah, secara makna bahasa. Bid'ah secara makna bahasa. Seperti ucapan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menggabungkan masyarakat untuk salat tarawih secara berjamaah, dan itu dilakukan secara rutin. Lalu beliau mengatakan, ni'matil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Nah, kata Ibnu Katsir, perkataan Umar ini bid'ah secara makna bahasa. Sudah? Karena dia bid'ah secara makna bahasa, maka tidak bisa jadi dalil untuk amalan syariah. Baik, kita lanjutkan. Ucapan Umar, nikmatil bid'atu hadihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini, dijelaskan oleh para ulama bahwa maksud beliau bukan bid'ah dalam makna syar'i, melainkan bid'ah dalam makna bahasa, yaitu sesuatu yang baru tetapi memiliki dasar dari sunnah. Karena salat malam berjamaah di bulan Ramadan pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Hanya saja beliau tidak terus-menerus melakukannya karena khawatir diwajibkan atas umatnya. Sudah? Nah, sekarang kita beralih ke perkataan Asy-Syafi'i. Coba lihat keterangan Asy-Syafi'i. Harmalah bin Yahya pernah bercerita, Sami'tu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i.
Aku pernah mendengar Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan, al bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada dua. Bid'atun mahmudah, bid'ah yang terpuji, wa bid'atun madhmumah, dan bid'ah yang tercela. Fama wafaqas sunnah fahuwa mahmudun. Yang sesuai sunnah itulah bid'ah yang terpuji. Wa ma khalafa sunnah fahuwa madhmumun. Dan yang menyimpang dari sunnah itulah bid'ah yang tercela. Ada enggak bid'ah yang sesuai sunnah? Hah? Nah, itu disebut Asy-Syafi'i bid'ah yang terpuji. Nah, bid'ah yang sesuai sunnah ini sesuatu yang baru di masyarakat tapi ada dasarnya. Contohnya apa sih, Pak? Amalan yang mungkin masyarakat nggak kenal. Seperti Umar tadi ya. Pernah dilakukan di zaman Nabi SAW. Beliau tidak melakukannya. Awal-awal dari kepemimpinan Umar juga tidak ada. Belakangan baru beliau lakukan. Sehingga ini sunnah tapi sempat mati. Setelah itu hidup kembali. Misalnya Bapak mengajarkan bagaimana cara sholat yang sesuai sunnah. Di antara yang dianjurkan untuk mengerjakan sholat adalah Anda sholat tahiyatul masjid. Karena orang sini begitu masuk masjid langsung duduk. Misalnya ya, hampir semua orang masuk masjid langsung duduk. Terus kita ajari, begitu masuk masjid sholat dulu. Ya, sebelum rapat RT di masjid sholat dulu. Kan ada orang rapat RT-nya di mana? Di masjid. Pak RT ngajari, begitu masuk masjid beliau sholat dulu. Sehingga yang lain ketika masuk masjid ikut-ikutan sholat. Jadilah bid'ah RT. Tapi apa ini? Sesuai sunnah. Rapat RT silahkan di masjid untuk membahas kemaslahatan masyarakat. Tapi adabnya dijaga. Sehingga Pak RT melarang, tolong di sini jangan udut ya. Karena ini masjid. Sehingga kita mau rapat tapi dilarang ngudut sebab ini masjid. Masya Allah, rakyatnya nurut semua. Nah, itu bisa kita sebut bid'ah hasanah. Wallahu a'lam. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Walhamdulillahirabbil alamin. Cukup, Pak.